Banyak yang percaya bahwa pilot Lockheed SR-71 Blackbird wajib menikah sebelum diizinkan menerbangkan pesawat paling misterius di era Perang Dingin ini. Cerita tersebut terdengar masuk akal, bahkan dramatis. Seolah hanya pria yang sudah memiliki keluarga yang cukup stabil secara emosional untuk mengendalikan mesin secepat peluru. Bahkan, berkembang mitos bahwa syarat menikah ini bertujuan untuk mencegah pilot membawa pesawat tersebut ke tangan musuh. Namun, di balik narasi yang sering diulang itu, kenyataannya jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana yang dibayangkan. Secara resmi, tidak pernah ada aturan dari United States Air Force yang mewajibkan seorang pilot harus menikah. Tidak ada dokumen, tidak ada instruksi tertulis, dan tidak ada syarat administratif yang mengikat hal tersebut. Artinya, di atas kertas, seorang pilot lajang tetap memiliki peluang yang sama untuk duduk di kokpit SR-71 selama ia mampu menembus standar seleksi yang hampir tidak manusiawi. Ini bukan sekadar proses rekrutmen biasa, melainkan penyaringan super ketat untuk menemukan manusia dengan kemampuan terbaik. Mereka yang terpilih bukanlah pilot sembarangan, melainkan veteran udara yang sudah terbiasa menari di batas kemampuan mesin dan tubuh manusia. Banyak dari mereka datang dari jet tempur berkecepatan tinggi seperti McDonnell, Douglas F-4 Phantom II, membawa ribuan jam terbang dan pengalaman menghadapi situasi berbahaya. Seleksi dimulai dari angka-angka yang tidak bisa ditawar. Jam terbang tinggi, rekam, jejak nyaris sempurna, dan disiplin tanpa celah menjadi syarat mutlak. Setelah itu, mereka harus melewati serangkaian tes medis dan psikologis. Di ketinggian lebih dari 80.000 kaki dan kecepatan di atas Mach 3, tubuh manusia berada di ambang batasnya. Sedikit saja kesalahan, dan semuanya bisa berakhir dalam hitungan detik. Karena itu, hanya mereka yang benar-benar kuat, baik secara fisik maupun mental, yang mampu bertahan. Pelatihan yang dijalani juga sangat berat dan penuh tantangan. Para kandidat dilatih untuk mengendalikan pesawat pada kecepatan sangat tinggi, memahami sistem pengintaian yang kompleks, serta menghadapi situasi darurat tanpa boleh panik. Mereka juga harus mengenakan full pressure suit, yaitu pakaian khusus seperti baju astronot, karena di ketinggian tersebut tekanan udara sangat rendah, jauh di bawah tekanan di permukaan laut. Dalam kondisi seperti itu, tubuh manusia bisa berada di batas kemampuan untuk bertahan, sehingga perlindungan ekstra menjadi sangat penting. Dalam kondisi tertentu, tekanan kabin bisa setara dengan berada di ketinggian puluhan ribu kaki, di mana tanpa perlindungan, cairan dalam tubuh dapat mulai menguap. Itulah sebabnya perlengkapan ini menjadi sangat vital. Dalam satu unit Lockheed SR-71 Blackbird sendiri hanya terdapat 2 orang awak, yaitu pilot di bagian depan dan Reconnaissance Systems Officer di belakang, yang bertugas mengoperasikan sistem pengintaian dan navigasi. Di titik inilah tekanan sebenarnya terasa. Misi SR-71 bukan hanya terbang, tetapi menyusup di wilayah sensitif, melintasi garis tak terlihat yang bisa memicu konflik internasional. Pilot harus tetap tenang saat radar musuh mengunci, saat rudal mungkin diluncurkan, dan saat setiap detik terasa seperti pertaruhan hidup dan mati. Dari semua tuntutan tersebut, muncul pola yang sering disalahartikan. Karena standar seleksinya sangat tinggi, sebagian besar pilot yang terpilih adalah orang-orang yang sudah lebih matang dan berpengalaman, dan dalam banyak kasus sudah berkeluarga. Hal ini bukan karena ada kewajiban untuk menikah, melainkan karena mereka telah melalui perjalanan karier yang panjang. Akibatnya, banyak orang mengira bahwa status menikah adalah syarat, padahal sebenarnya tidak. Persepsi tersebut juga dipengaruhi oleh program sebelumnya, yaitu Lockheed A-12. Di mana terdapat kecenderungan memilih individu dengan tingkat kedewasaan yang tinggi. Seiring waktu, pandangan ini berkembang dan diperkuat oleh berbagai narasi yang beredar, sehingga akhirnya dianggap sebagai fakta. Selama masa operasinya, Lockheed SR-71 Blackbird menjalankan misi pengintaian di berbagai wilayah strategis dunia, terutama di sekitar kawasan dengan tingkat ketegangan tinggi pada era Perang Dingin. Pesawat ini sering terbang di sepanjang atau mendekati wilayah udara negara-negara seperti Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, serta kawasan Timur Tengah dan Eropa Timur. Dalam beberapa operasi, SR-71 juga melakukan penerbangan di atas perairan internasional yang berbatasan langsung dengan wilayah sensitif. Bahkan dalam kondisi tertentu, memasuki ruang udara terbatas untuk memperoleh data yang tidak bisa dijangkau dari jarak jauh. Tujuan utama dari penerbangan tersebut untuk mengumpulkan intelijen strategis, termasuk memotret instalasi militer,
memantau pergerakan pasukan, mengidentifikasi lokasi sistem pertahanan udara, serta mengawasi perkembangan teknologi persenjataan lawan. Dengan kecepatan tinggi dan ketinggian ekstrim, SR-71 mampu melakukan pengintaian secara cepat dan sulit dicegat, sehingga memberikan keunggulan informasi bagi Amerika Serikat tanpa harus mengandalkan kehadiran langsung di wilayah konflik. Hingga masa pensiunnya, Lockheed SR-71 Blackbird tidak pernah berhasil ditembak jatuh oleh musuh, sebuah pencapaian yang sangat jarang dalam sejarah penerbangan militer. Sepanjang operasinya, pesawat ini diketahui telah menjadi target ratusan peluncuran rudal dari berbagai sistem pertahanan udara, terutama pada era Perang Dingin, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai lebih dari 800 rudal. Namun, tidak satu pun berhasil mengenai target. Pesawat ini pertama kali dikembangkan pada awal 1960-an dan melakukan penerbangan perdana pada tahun 1964 sebelum resmi dioperasikan oleh United States Air Force pada tahun 1966. Selama masa produksinya, sekitar 32 unit berhasil dibuat, jumlah yang relatif kecil mengingat kompleksitas teknologi dan biaya yang sangat tinggi. Keunggulan utamanya terletak pada kombinasi kecepatan dan ketinggian. Dengan kemampuan terbang di atas Mach 3 dan ketinggian lebih dari 80.000 kaki, SR-71 sudah berada dalam posisi unggul, bahkan sebelum rudal diluncurkan. Ketika radar musuh berhasil mengunci, pilot tidak perlu melakukan manuver ekstrim, melainkan cukup meningkatkan kecepatan. Dalam banyak kasus, rudal memang mampu mencapai kecepatan tinggi, bahkan lebih cepat secara teori, namun harus mengejar dari posisi belakang sambil terus kehilangan energi. Akibatnya, rudal akan menghabiskan sebagian besar bahan bakarnya untuk mengejar dan naik ke ketinggian target, sementara SR-71 terus menjauh. Pada fase akhir, ketika rudal seharusnya mendekati sasaran, energi yang tersisa tidak lagi cukup untuk menjangkau pesawat tersebut. Situasi ini terjadi berulang kali, menjadikannya hampir tidak tersentuh selama bertahun-tahun operasionalnya. Setelah lebih dari 2 dekade bertugas, SR-71 pertama kali dipensiunkan pada tahun 1990 karena tingginya biaya operasional dan perubahan kebutuhan strategi militer. Meskipun sempat diaktifkan kembali dalam jumlah terbatas pada pertengahan 1990-an, pesawat ini akhirnya benar-benar dihentikan operasinya secara permanen pada tahun 1998. Seiring perkembangan teknologi, peran Lockheed SR-71 Blackbird secara bertahap mulai digantikan oleh sistem yang lebih maju, terutama satelit pengintai. Kemajuan teknologi ini memungkinkan pemantauan dilakukan langsung dari luar angkasa tanpa harus memasuki wilayah udara negara lain, sehingga risiko politik dan militer dapat diminimalkan. Dengan kemampuan mengambil gambar beresolusi tinggi serta menjangkau hampir seluruh permukaan bumi, satelit menjadi solusi yang lebih efisien untuk pengintaian strategis. Hal ini berbeda dengan penggunaan Lockheed SR-71 Blackbird yang dalam operasinya berpotensi memasuki atau mendekati wilayah udara negara lain, sehingga dapat memicu ketegangan internasional. Kehadiran satelit tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih aman secara diplomatik tanpa harus melanggar batas kedaulatan udara. Lockheed SR-71 Blackbird sering dianggap sebagai teknologi yang lahir terlalu jauh di depan zamannya. Pesawat ini sudah menggunakan material khusus seperti titanium untuk menahan panas ekstrim, serta sistem mesin yang dirancang untuk bekerja optimal dalam kondisi penerbangan yang sangat ekstrim. Banyak dari teknologi yang digunakan bahkan masih sulit direplikasi secara sempurna hingga puluhan tahun kemudian, menjadikannya salah satu pencapaian paling maju dalam sejarah penerbangan militer. Pada akhirnya, Lockheed SR-71 Blackbird menunjukkan tingkat kecanggihan yang jauh melampaui zamannya. Kombinasi kecepatan di atas Mach 3, ketinggian ekstrim, dan kemampuan menghindari ancaman membuatnya berada di level yang sulit ditandingi. Hingga kini, belum ada satupun sistem yang benar-benar mampu menyamai keseluruhan keunggulan tersebut dalam satu platform yang sama.